Guru. Senang sekali hari ini di kelas besar dari kelas Tanggung Pra-Remaja dan Remaja, Kak Ulin, ada Bang Suaris, dan ada Kak Nakesha dari kelas remaja yang akan siap melayani adik-adik yang ada di rumah aja. Oke, adik-adik sudah siap mengikuti kebaktian? Jangan lupa Alkitabnya, jangan lupa persembahannya, siapkan, dan adik-adik sudah duduk yang rapi. Oke? Sebelum kita memulai kebaktian kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami anak kelas Tanggung, Pra-Remaja, dan Remaja siap untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengikuti setiap kebaktian kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita tepuk tangan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus mengingat
tanda-tandaku bersinar baginya. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa yang memberkati dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Elmina Budi Tarigan. Kita siapkan hati kita mau bernyanyi dari Kitab Denden nomor 221 ayat 1 dan 2. Bersikaplah ukur tak. Pagi adik-adik semuanya di kelas besar, tanggung, peremaja dan remaja. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kalau kita sudah memuji Tuhan. Untuk pembacaan remaja pada kelas besar pagi ini dibawakan oleh Jo Carlo. Halo teman-teman semuanya, untuk bacaan nats Alkitab hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan,
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk menguatkan iman kita sudah mendengarkan bacaan yang pertama. Kita akan memasuki firman Tuhan kita pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi hidup kami, Kau izinkan anak-anak kelas tangguh, para remaja bersama pelayan-pelayan KKR pada minggu ini untuk bisa bersama-sama kami ibadah. Terkhusus Kau berikan waktu pagi ini untuk bersama kami terus belajar akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Kak Elmina yang sudah Kau urapi, Kau mampukan dia untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, dan semua anak-anak yang sudah siap mendengarkannya di rumah. Allah juga berkati, Kau berikan pengetahuan, mereka mendengar, membaca, mengerti, khusus mampu melakukannya. Kami mau serahkan ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di atas segalanya, ampuni kami Bapa atas salah dosa kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, pagi ini untuk ibadah ada warna yang berbeda. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yang sudah dibacakan oleh Jo Carlo. Adapun firman Tuhan untuk pagi ini untuk anak-anak yang kelas besar dibawakan oleh Kevin Agrefray Sitorus. Bacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Begini firman-Nya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat seorang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Kita sudah mendengarkan ya. Kita akan menonton dari nas Alkitab dengan singkatnya video ini, sehingga kita tidak mendengar, bisa melihat, mengerti, dan melakukannya. Yuk kita lihat video ini. Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Kita melihat adik-adik dari video yang sudah kita tonton. Jawabannya kepada adik-adik dengan pertanyaan, adik-adik milih yang mana? Jangan lupa jawabannya. Berikan kabar melalui WA kepada setiap wali kelas. Adapun hari ini firman Tuhan kita yang diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 adik-adik. Satu hal yang kita ingat adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini tidak bisa akan diulang kembali. Yang sudah kita lalui adik-adik. Satu hal kita ingat, umur jangan menentukan kita berbuat baik. Gender kita tidak menentukan kita berbuat baik. Pelayanan kita, hidup kita, baik kita sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus juru selamat kita, baik kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga kita, baik kita sebagai sahabat dan juga teman bagi banyak orang, atau bahkan kita saat ini masih duduk di bangku sekolah. Lakukanlah perbuatan baik dengan tidak memandang apapun adik-adik. Waktu kapan saja, bukan hanya seperti teks yang kita baca melalui firman Tuhan dan video yang sudah kita baca. Apakah kita berlalu? Apakah kita punya akses begitu cepat untuk melakukan yang terbaik? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Alkitab bahwa apapun yang kamu lakukan kepada orang lain, itu kau lakukan kepada aku. Apapun itu. Kapan lagi kita untuk bisa mengulur waktu untuk melakukan yang baik? Apa itu Kak? Kita bisa apa? Menolong. Kita bisa apa? Berdoa. Kita bisa apa? Memberi. Kita bisa apa? Memperhatikan. Bukan kita hanya berlalu begitu saja, melihat begitu saja tanpa ada perbuatan yang harus kita lakukan. Dalam konteks ini kita sama-sama bisa melihat bagaimana kehidupan kita, bahwa kita harus menolong. Mulai apa? Dalam kita lahir ke dunia ini hingga kita meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa yang Yesus. Mari kita. Waktu terus berjalan. Kita sudah memasuki
7 Februari 2021. Kita sudah memasuki Februari. Kita sudah menjalani dan melewati pandemi COVID-19 setiap hari. Pendidikan kita tetap kita jalan. Pergaulan kita tetap kita lakukan. Kasih sayang kita tetap kita lakukan. Dengan apa? Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Kita bisa melihat pada saat ini bahwa dari apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini adalah bagaimana kita punya jawaban yang akan kita melihat bahwa guru-guru agama Yahudi pada saat itu ada. Kita melihat bahwa tugas utama kita dalam kehidupan ini apa? Kalau kita lihat di gereja GPKP adalah kita berdiakonia. Salah satu berdiakonia inilah adik-adik. Bagaimana orang melakukan pertolongan dalam teks Alkitab, dalam video yang sudah sama-sama kita lihat. Kita punya jawaban pribadi-pribadi. Tidak ada yang memaksa apa jawabannya. Sekalipun kita sudah membaca teks Alkitab, kita sudah menonton bagaimana film orang Samaria yang murah hati. Hari ini kita melihat satu dulu, tergeraklah belas kasihan, lalu pergi kepadanya dan membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkannya ke atas keledainya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya, menyerahkan 2 dinar kepada pemilik dan perawatan. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Luar biasa apa yang dilakukannya. Apakah ada saat ini orang-orang seperti itu Kak Elena? Ada. Siapa? Kita melihat diri kita pribadi. Kita tidak bisa menilai orang lain. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita tidak bisa langsung menjudge orang lain seperti apa. Kita lihat dulu diri kita. Banyak mengatakannya, berdamailah dengan dirimu, berdamai dengan orang lain, dan berdamailah dengan Kristus. Konteks ini menyatakan kita bagaimana kita harus punya action. Bukan hanya berkata, kasihan ya, mau bagaimana ya, apa sih yang kita lakukan, dan bagaimana ya waktunya ini, sempat enggak ya, punya enggak ya. Oh, tidak lagi zamannya adik-adik. Mari anak-anak kelas tangguh, para remaja maju bersama dengan Kristus. Jangan menunda waktu yang Tuhan berikan. Seperti pujian yang orang-orang menyanyikannya di dunia. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak lagi melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan berlalu. Kita menyongsong ke depan, kita lihat apa yang harus kita lakukan melalui konteks firman Tuhan pada pagi ini untuk anak-anak. Semangat, jangan ulur, punya hati seperti Kristus, punya pikiran, punya perilaku, punya pendengaran. Tuhan berikan kita indera. Mari, apapun itu, seputar keluarga kita dulu. Baru melangkah. Kita dulu. Keluarga itu ada siapa? Bapak, ibu, anak. Pada saat ini, walaupun barangkali tidak lagi ada sempurna di tengah-tengah keluarga kita,
Jangan sekarang selalu pasang mata, pasang hati kita dengan dia. Waktu terus berjalan. Ingat ya, ini sudah memasuki Februari 2021. Adik-adik mempersiapkan apa? Naik kelas dan lulus atau jenjang yang lebih tinggi. Pakai waktu selalu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan tunggu. Terus melangkah. Mari minta pertolongan kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Adapun minggu ini ayat hafalan kita adalah ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 yang berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. terima kasih untuk adik-adik yang sudah pembacaan firman Tuhan. Pertama, bacaan remaja, pembacaan firman Tuhan untuk ibadah kita, dan juga adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam pembacaan ayat hafalan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Bagaimana kami kembali merenungkan atas hidup yang Kau berikan, menjadi orang-orang yang mampu berdiakonia, sehingga nyata dari tema ini, orang Samaria yang murah hati. Itulah kami. Samaria yang baru. Anak kelas tangguh, para remaja dan remaja. Kuasa Roh Kudus mengurapi semuanya ya Tuhan, sehingga mereka mampu dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus dari ujung rambut sampai telapak kaki, dan Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terpujilah Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu KEE 315 Simparku Pemerendu. Tuhan Yesus yang baik, tahan intinya kami mengucap syukur kepadamu atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati persembahan ucapan syukur ini untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati dalam pekerjaan orang tua kami. Kiranya berkat yang didapatkan oleh orang tua kami bisa kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kakak mau kasih momo untuk adik-adik. Momo untuk adik-adik yang pertama, kebaktian kita minggu depan secara live streaming. Siapa pelayannya masih rahasia. Lalu dan gabungan Kak.
Oh iya, dan gabungan ya, minggu depan gabungan dari kelas batita sampai dengan kelas remaja. Jadi kebaktian kita cuma 1 kali ya Bang? Untuk sekalian merayakan Hari Valentine. Apa sih hari Valentine? Anak remaja pasti udah paling tahu nih. Woi, jangan tanya. Kak Keisha tahu nggak arti Valentine? Pasti Kak Keisha tahu, dia udah ngangguk-ngangguk. Jangan-jangan Kak Keisha bagi-bagi coklat, nanti sama kakak sama mama bagi coklat juga ya. Oke, dan tetap adik-adik, kakak tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik untuk persembahan dilaporkan ke wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa dibilang juga sama mama, sama papa, "Ma, uang persembahan aku sudah ditransfer belum ya ke kakak sekolah minggu? Kalau belum, transfer dong, Ma," bilang ya. Oke adik-adik? Adik-adik kelas tanggung, pra remaja dan remaja, kakak rasa sudah kakak-kakak dan sudah abang-abang yang sudah bisa mengingatkan kembali orang tuanya ya. Lalu yang berikutnya nih Bang. Oke Kak, apa tuh Kak? Kita ada yang ulang tahun Bang. Wow, ada video nggak Kak? Ada videonya. Siapa aja yang ulang tahun, kita saksikan videonya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Nah, adik-adik, itu dia tadi videonya yang berulang tahun pada minggu ini. Siapa sajakah dia? Ada Arianto Christian Sinuraya, dan satu lagi ada Cynthia Meliza Beruprangin Nangin dari kelas pra remaja. Sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati hari lepas hari. Sekarang kita nyanyikan. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati hari lepas hari. Selamat ulang tahun untuk adik kita Arianto Christian Sinuraya dan juga Cynthia Meliza Beruprangin Nangin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, tahan intinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah dan berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan bahwa tadi kami telah menaikkan dan memuji nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan ucapan syukur kami dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini Bapak, kami juga mau mendoa syafaat terkhusus untuk teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Bapak. Adik kami Arianto Sinuraya dan adik kami Cynthia Beruprangin Nangin Bapak. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami ini bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini lebih dekat lagi mengenal Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini juga bisa terus aktif di dalam kegiatan gereja ya Bapak. Dan Tuhan juga lah yang mengingatkan kedua adik kami ini juga untuk tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk seluruh adik-adik KKR kami dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati mereka di dalam persekolahannya, di dalam pembelajarannya ya Bapak, di tengah masa pandemi ini.
Sampai saat ini pun adik-adik kami masih mengikuti secara online ya Bapak. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan semangat dan sukacita agar setiap pembelajaran yang mereka dapatkan menuai hasil yang baik ya Bapak. Bahwa di tengah pandemi ini pun mereka tetap bisa berprestasi ya Tuhan. Tuhan memberikan juga kepada adik-adik kami kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tuanya ya Bapak, berkati mama, berkati papanya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, untuk menjaga dan mendidik adik-adik kami. Yang kami tahu Tuhan, di tengah masa pandemi yang sangat sulit ini ya Bapak, mungkin banyak orang tua kami mengalami krisis ekonomi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan memegang tangan kedua orang tua kami ini ya Bapak, baik mama ataupun bapak kami, agar tetap berjalan bersama Tuhan. Karena kami percaya kalau kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan semuanya ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi saat ini ya Bapak, di tengah pandemi saat ini yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan mau memberikan juga kepada kami, setiap kami, kesadaran mawas diri ya Bapak, karena penyakit ataupun virus COVID-19 ini masih ada di sekeliling kami ya Bapak. Tuhan yang terus mengingatkan kami agar setiap kami keluar dari rumah kami tetap melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami ya Bapak. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran para menteri. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapak, sebagai pemimpin bangsa Indonesia ini. Berikan kepada mereka juga takut akan Tuhan, agar setiap pekerjaan yang mereka emban bisa mereka lakukan dengan baik ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak dan abang guru sekolah minggu kami yang melayani di tengah-tengah gereja GBKP Cililitan. Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Tuhan terus yang melindungi, menjaga setiap kakak dan abang guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gereja kami, gereja GBKP Rumbun Cililitan, mulai dari BP Rumbun, Pertua Diaker, Pendeta. Tuhan memberkati semuanya Yesus, dan juga setiap jemaat ya Bapak. Tuhan memberkati pelayanan yang telah diberikan oleh gereja kami, supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik kami, teman kami, sahabat kami, Karis Santiago Tarigan Tuhan, yang di dalam masa pemulihannya saat ini. Tuhan juga yang memberkati dia, terus memberikan dia semangat, terus mendampingi dia, menjaga dia dan menyembuhkan dia ya Bapak, agar adik kami Karis pun bisa ikut bersama kami kembali dalam kebaktian online ini ya Bapak. Mungkin saat ini dia sedang bersedih, mungkin saat ini dia sedang tidak senang, ataupun hatinya sedang gelisah. Tuhan yang mau menyembuhkan, Tuhan yang mau memberikan kesembuhan kepada adik kami Karis ya Bapak. Kami percaya tangan Tuhanlah yang akan menolong adik kami Karis. Kami serahkan kesembuhan adik kami Karis dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga akan menutup kebaktian kami ini. Tuhan juga yang memberkati kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapak. Apapun aktivitas kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mau bekerja, Tuhan mau yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, jikalau kami tidak berserah kepada Tuhan, maka kami tidak akan mampu melakukan segala aktivitas kami Bapak. Tangan Tuhanlah yang menjaga kami, tangan Tuhanlah yang menolong kami, sehingga kami mampu berjalan melewati semua ujian yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bernyanyi lagu Si Beritakan Berita Si Meriah. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin.